Kalian punya data dari survei kecil, terus pengen tahu gimana ya kesimpulan atau kondisi dari semua ini? Nah, disinilah inferensi statistik berperan. Yuk kita masuk ke pembahasan. Inferensi statistik itu ilmu yang bantu kita buat menyimpulkan sesuatu tentang populasi, tapi cuma dari sebagian kecil data alias sampel. Bayangin deh, kamu pengen tahu berapa banyak orang di wilayahmu yang suka kopi dibanding teh. Jadi kamu hanya mengambil 100 orang saja untuk disurvei, terus kamu olah datanya, dan hasilnya jadi 70% orang suka kopi dan 30% orang suka teh. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas orang di wilayahmu menyukai kopi dibandingkan teh. Nah, proses dari ngumpulin data sampai dapat kesimpulan itulah yang dinamakan inferensi statistik. Tujuan inferensi statistik itu simple, tapi penting banget loh. Yaitu buat prediksi dari data kecil ke gambaran besar, mengambil kesimpulan yang masuk akal, dan membantu kita bikin keputusan yang lebih tepat. Mengapa inferensi statistik itu penting? Jadi gini, inferensi statistik itu penting karena bikin kita nggak asal nebak. Kita dapat mengambil keputusan bukan dari feeling, tapi berdasarkan data. Jadinya, perusahaan bisa tahu nih produk mana yang laku, pemerintah bisa tahu juga tingkat pengangguran, mahasiswa bisa menganalisis data buat skripsi. Semuanya membutuhkan inferensi statistik buat menjadi lebih akurat. So guys, inferensi statistik itu alat yang bantu kita buat bikin data jadi masuk akal, dan juga sebagai jembatan antara data kecil yang kita punya dan gambaran besar yang pengen kita tahu, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak tanpa harus ngumpulin data dari seluruh dunia. Itulah definisi dan tujuan dari inferensi statistik. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar dalam inferensi statistik. Nah, yang pertama ada populasi dan sampel. Tapi apa sih maksud dua istilah itu? Jadi gini, dalam penelitian, objek yang diteliti itu bisa macam-macam banget. Bisa manusia, hewan, tumbuhan, benda, bahkan peristiwa tertentu. Kalau peneliti meneliti semuanya itu disebut populasi, tapi kalau cuma sebagian aja yang diambil buat mewakili keseluruhan, itu namanya sampel. Sampel ini nggak asal ambil ya, ada teknik khususnya biar hasil penelitian tetap akurat dan bisa menggambarkan populasi dengan baik. Oke, sekarang kita bahas hubungan antara populasi dan sampel. Sampel itu bisa dibilang versi kecil dari populasi kayak miniatur gitu. Nah, secara umum sampel dibagi menjadi 3. Pertama, himpunan individu. Isinya beberapa individu dari populasi. Kedua, himpunan variabel. Bisa satu variabel atau univariat. Atau lebih dari satu multivariat. Dan ketiga, himpunan data. Berisi angka, nilai, atau hasil pengamatan. Jadi intinya, sampel itu versi mini dari populasi, tapi tetap bisa mewakili keseluruhan dengan baik. Sekarang kita lanjut ke 3 bentuk populasi yang sering banget muncul dalam penelitian survei. Pertama, ada populasi sampel. Ini populasi yang sampelnya diambil langsung dengan teknik tertentu, kadang pakai sistem bertahap, biar hasilnya benar-benar mewakili keseluruhan. Biasanya analisisnya pakai peluang atau probabilitas, jadi hasilnya bisa diperkirakan secara statistik. Kedua, populasi target. Nah, ini lebih luas dari sampel. Hasil penelitian dari sampel kecil diharapkan bisa berlaku juga buat populasi yang lebih besar. Intinya, hasilnya digeneralisasi ke kelompok yang lebih luas. Dan yang terakhir, ada populasi hipotesis. Ini muncul kalau data dikumpulkan tanpa tahu pasti populasi aslinya. Misalnya, penelitian pakai responden sukarelawan. Orang-orang punya hubungan keluarga, atau bahkan yang nggak sadar mereka sedang jadi objek penelitian. Kadang juga ada yang dipilih karena paling mudah dijangkau saja. Jadi, tiap jenis populasi punya cara dan tujuan tersendiri. Dengan paham ini, peneliti bisa dapetin hasil yang lebih akurat dan bisa dipercaya. Kadang, populasi dalam penelitian tuh nggak selalu kelihatan jelas, tapi hasil dari kelompok kecil yang kebetulan jadi sampel tetap bisa dipakai buat menggambarkan populasi yang lebih besar, yang disebut populasi hipotesis. Nah, kalau kamu lihat di gambar ini, lingkaran besar ini itu mewakili populasi. Sedangkan bagian kecil di dalamnya adalah sampel yang diambil lewat proses sampling. Dari sampel inilah, peneliti menarik kesimpulan buat mewakili seluruh populasi. Jadi, walaupun populasi aslinya nggak pasti, penelitian kayak gini tetap penting banget buat ngembangin teori dan pengetahuan baru di masa depan. Oke, sekarang kita bahas teknik penarikan sampel. Ini penting banget, karena kalau salah milih sampel, hasil penelitian bisa meleset. Yang pertama, sampel acak sederhana. Semua anggota populasi punya peluang sama buat dipilih. Cocok kalau populasinya homogen. Contohnya,
ambil 100 siswa SMA di Bandung secara acak dari daftar semua siswa. Yang kedua, sampel stratifikasi. Dipakai kalau populasi terbagi dalam beberapa kelompok, kayak tingkat pendidikan. Sampel diambil dari tiap kelompok biar semuanya tetap terwakili. Selanjutnya ada sampel sistematik. Di sini sampel diambil berdasarkan urutan nomor anggota. Misalnya dari 200 orang, kita pilih tiap nomor ganjil, genap, atau kelipatan tertentu. Jadi tetap teratur tapi adil. Lalu ada sampel kelompok atau cluster sampling. Biasanya dipakai kalau populasinya luas banget, kayak seluruh provinsi di Indonesia. Misalnya pilih provinsi secara acak, lalu ambil beberapa orang dari tiap provinsi itu. Jadi meskipun populasinya besar, hasilnya tetap bisa mewakili dengan baik. Nah, sekarang kita bahas sampling error. Sederhananya, ini tuh perbedaan antara hasil dari sampel dengan keadaan sebenarnya di populasi. Misalnya, kita pengen tahu tinggi rata-rata semua siswa tapi cuma ngukur 10 orang saja. Nah, hasilnya mungkin beda sedikit dari rata-rata seluruh siswa. Itulah sampling error. Kesalahan ini muncul karena kita cuma ambil sebagian data, bukan semuanya. Tapi tenang, sampling error bisa dikurangi kok. Misalnya dengan menambah jumlah sampel. Terus ada juga istilah presisi yang nunjukin seberapa yakin hasil sampel kita sudah mewakili populasi dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar yang kedua, yaitu parameter dan statistik. Kita bahas parameter dulu. Parameter itu nilai yang menggambarkan ciri dari seluruh populasi. Nilainya tetap karena mewakili keadaan sebenarnya. Biasanya dipakai buat menunjukin rata-rata, simpangan baku, atau proporsi populasi. Contohnya, kalau peneliti mau tahu rata-rata penghasilan guru SMA di Indonesia, nggak mungkin kan semua guru mau disurvei. Makanya diambil sebagian guru sebagai sampel buat memperkirakan nilai parameternya. Oh iya, simbol yang sering dipakai ada 3 simbol nih, yaitu mu, sigma, dan juga p. Mu untuk rata-rata populasi, sigma untuk simpang baku, dan p untuk proporsi. Intinya, parameter itu nilai asli dari populasi dan dari sampel. Nah, sekarang kita bahas tentang statistik. Kalau tadi parameter menggambarkan populasi, nah statistik ini menggambarkan sampel, dan dipakai buat memperkirakan nilai parameter. Karena cuma mewakili sebagian populasi. Nilai statistik bisa berubah tergantung sampelnya. Contohnya, peneliti ambil 200 guru SMA dan dapat rata-rata penghasilan 7.500.000. Nah, angka itu disebut dengan statistik, yang dipakai buat memperkirakan rata-rata sebenarnya atau parameter populasi. Simbol yang sering dipakai itu ada X bar untuk rata-rata sampel, S untuk simpangan baku, S kuadrat untuk varian, dan P untuk proporsi sampel. Intinya, statistik itu nilai dari sampel yang bantu kita menebak kondisi populasi sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas hubungan antara parameter dan statistik. Parameter dan statistik itu punya hubungan penting banget dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Karena statistik dipakai buat menebak nilai parameter, parameter itu nilai sebenarnya dari seluruh populasi, sedangkan statistik adalah nilai yang didapat dari sampel. Simpelnya, parameter nunjukin kondisi asli populasi dan statistik bantu kita memperkirakan kondisi itu tanpa harus meneliti semuanya. Kita lanjut ke berikutnya, ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses dalam penelitian statistik untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau asumsi tentang populasi berdasarkan data sampel. Nah, sebelum melakukan penelitian, itu peneliti biasanya membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan dengan data. Hipotesis ini bisa berupa dugaan tentang hubungan antar variabel, perbedaan rata-rata, maupun pengaruh suatu faktor terhadap faktor lain. Uji hipotesis sangat berguna dan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari kita, di antaranya menguji kebenaran suatu teori, kemudian memberikan gagasan baru untuk pengembangan teori, dan memperluas pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Dan masih banyak lagi fungsi dari uji hipotesis. Nah, jenis uji hipotesis dalam inferensi statistik itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hipotesis nol, yaitu pernyataan yang diasumsikan benar sementara waktu, biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh. Contohnya, rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu. Kemudian, yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu pernyataan yang ingin diuji kebenarannya. Biasanya menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Contohnya, rata-rata populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Nah, kemudian peneliti mengumpulkan data sampel dan menghitung statistik uji yang sesuai. Bisa berupa uji Z, uji T, uji F, maupun uji chi-square untuk melihat apakah data tersebut memberikan cukup bukti untuk menolak hipotesis nol.
Nah, berikutnya saya akan jelaskan apa sih itu uji Z, uji T, uji F, dan uji chi-square. Yang pertama ada uji Z. Jadi, uji Z merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada data yang berdistribusi normal, terutama bila ukuran sampel besar, yaitu lebih dari 30. Yang kedua ada uji T atau teknik analisa t-test, biasa juga disebut dengan nama student test. Adalah teknik analisa statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua mean sampel atau tidak. Yang ketiga ada uji F. Uji F merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih varians atau untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antar beberapa kelompok signifikan. Kemudian, uji ini banyak digunakan dalam analisis varians atau ANOVA dan regresi linear berganda. Dan yang terakhir, yang keempat, ada uji chi-square. Jadi, uji chi-square merupakan uji non-parametrik yang banyak digunakan di penelitian sosial dan kesehatan. Digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori, misalnya seperti jenis kelamin dengan preferensi produk, atau tingkat pendidikan dengan pilihan kerja. Berikutnya, kita masuk ke langkah-langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama, menyusun hipotesis, yaitu menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau alternatif hipotesis. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa, biasanya 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga ada memilih jenis uji yang sesuai dengan data. Yang keempat, menentukan daerah kritis atau batas penolakan. Yang kelima, menghitung nilai statistik dari data sampel. Yang keenam, membandingkan nilai hitung dengan nilai kritis atau melihat nilai p-value. Yang ketujuh, menentukan keputusan, yaitu menolak atau menerima hipotesis 0. Kemudian yang kedelapan, menarik kesimpulan sesuai konteks penelitian. Nah, setelah langkah-langkah dalam uji hipotesis, kita beralih ke interpretasi hasil uji hipotesis. Yang pertama, misalnya, jika p-value kurang dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, ada cukup bukti bahwa hipotesis 1 benar. Kemudian, yang kedua, jika p-value lebih dari sama dengan alfa, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis 1. Contohnya, seorang peneliti ingin tahu apakah rata-rata nilai ujian lebih dari 70 setelah diuji diperoleh p-value sebesar 0,03 dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, karena 0,03 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, nilai ujian mahasiswa memang signifikan lebih tinggi dari 70. Jadi, pada intinya, kesimpulannya, uji hipotesis ini membantu peneliti memastikan apakah hasil penelitian bersifat kebetulan atau benar-benar mewakili kondisi populasi. Dengan memahami langkah-langkah uji hipotesis, kita bisa mengambil keputusan ilmiah dengan lebih yakin dan terukur. Langkah-langkah inferensi statistik. Yang pertama, ada penyusunan hipotesis, yaitu menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, menyatakan ada perbedaan dan pengaruh atau tidak pada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, ada menentukan tingkat signifikansi, yaitu peneliti menentukan tingkat signifikansi statistik yang digunakan, yaitu seberapa yakin peneliti harus menolak hipotesis 0. Umumnya, tingkat signifikansi yang digunakan 0,05 atau 5%, dan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,5 atau 5%, hipotesis bisa ditolak. Yang ketiga, ada pengumpulan data, yaitu mengambil data dari sampel yang mewakili populasi secara hati-hati dan benar sesuai desain peneliti yang telah direncanakan. Yang keempat, ada analisis data, yaitu mengelola data menggunakan metode statistik yang sesuai seperti uji T. Uji T adalah membandingkan dua kelompok, dan analisis regresi adalah untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel, atau menggunakan metode inferensial lainnya. Yang kelima, ada interpretasi hasil, yaitu membandingkan hasil uji dengan tingkat signifikan untuk menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Terakhir yaitu keenam, ada pembuatan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan apakah hasil peneliti dapat diterapkan ke populasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah inferensi statistik dalam dunia nyata. Nah, dalam penerapan inferensi statistik dalam dunia nyata itu yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu statistik berperan sebagai penyedia keterangan untuk diolah dan ditafsirkan. Misalnya
angka kenakalan remaja di suatu daerah misalnya. Untuk poin keduanya, dalam penelitian ilmiah. Nah, dalam penelitian ilmiah, statistik berperan sebagai penyedia data untuk menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka-angka statistik. Misalnya, perusahaan melihat penjualan turun sebesar 10% dalam 3 bulan terakhir. Nah, dari angka ini saja penyebabnya belum jelas. Nah, bagaimana agar kita mengetahuinya? Ya, melalui statistik tadi. Nah, untuk poin ketiganya, dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar, statistik membantu menganalisis soal-soal pembelajaran. Contoh, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Misalnya, jumlah mahasiswa 15 laki-laki dan 25 perempuan. Nah, dari populasi mahasiswa yang ada dalam kelas, guru tahu bahwa yang mendominasi kelas adalah perempuan. Sehingga guru bisa menyesuaikan metode belajar agar lebih seimbang. Dalam ilmu perekonomian atau industri dan bisnis, statistik diterapkan untuk berbagi keperluan seperti menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang beredar, tingkat kemiskinan, dan pengangguran dalam bidang industri. Digunakan untuk menentukan jumlah produksi agar mencapai keuntungan maksimum atau waktu yang tepat menambah produksi. Oke, next kita masuk ke kesimpulan. Teman-teman sudah mendengarkan semua penjelasan dari beberapa poin materi, sehingga kesimpulannya, statistik inferensial adalah metode untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sampel melalui proses estimasi, parameter, dan uji hipotesis. Penelitian dapat menilai dan memprediksi karakteristik populasi dengan tingkat ketakutan tertentu. Metode ini penting dalam penelitian karena membantu keputusan yang akurat dan mewakili kondisi sebenarnya. Diferensial statistik juga banyak diterapkan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bisnis untuk mendukung analisis data serta pengambilan keputusan yang tepat. Nah, itu dia pembahasan mengenai inferensi statistik. Semoga kalian semua paham ya. Thank you for watching.